Jadi kalau benar ingin menjaga kesatuan negeri ini, lakukan dengan cara yang benar. Kalau kalian ingin menasihati pemerintah, nasihati, nggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Tapi nasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang tulus. Dengan cara yang tulus. Dan orang yang tulus menasihati itu bukan dengan teriak-teriak di jalan. Itu tidak ada cara seperti itu dalam syariat Islam. Menasihati pemerintah itu sudah ditetapkan jalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah dan selainnya, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati pribadi. Itu baru penasihat namanya. Dia nasihati pribadi. Jelas ya? Jangan sampai seperti sebagian manusia. Ya, kalau di luar Masya Allah. Kadang jempolnya lebih besar dari tiang. Kalau di luar. Ya. Tapi begitu ketemu pemerintahnya, harusnya dia berbicara yang benar. Dia menasihati dengan tulus. Dia malah membenarkan apa yang dianggap keliru. Ini kan tak benar namanya. Itu bukan ketulusan yang seperti itu. Itu sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin. Ya. Seorang muslim, kalau dia tidak setuju perkara mungkar, dia bilang mungkar. Saya tidak ikut. Tetapi dia tidak lepas ketaatan kepada pemerintah. Dia dengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Kalau dia punya nasihat, dia tidak beberkan kemana-mana. Apalagi disampaikan di atas podium, di mimbar-mimbar, di halayak umum. Dinasihati secara pribadi. Itu jalan para salaf terdahulu. Pegang tangannya, nasihati secara pribadi. Kalau diterima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Ya. Karena pemerintah itu seperti itu tabiatnya. Memang dinasihatinya caranya itu dengan pribadi. Dengan lemah lembut menasihatinya. Fir'aun saja yang mungkin di dalam sejarah tidak ada kepala negara seperti Fir'aun dari kekejaman, kebejatannya, kezaliman dan kelalimannya di tengah manusia. Bersamaan dengan itu Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Dikatakan fadhhaba ila Fir'aun, idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Disuruh datang langsung. Bukan dikatakan teriaki dia di jalan. Pimpin Bani Israel demo-demo. Itu tidak ada di sepotong ayat pun, tidak ada. Datangi langsung. Begitu datang depannya, qula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Jelas ya? Ya, kalau mau melihat gaya anak-anak muda ini yang menasihati, terus melihat diskusi mereka, cara berbicaranya, ya naudzubillah, bahasanya itu bukan bahasa-bahasa orang-orang terpelajar, bahasa yang kasar. Ya, karena biasanya di jalan, dapatnya bahasa-bahasa jalanan. Itu tidak cocok di dalam apa? Bentuk menasihati. Makanya saya bilang kalau punya konsep yang bagus, bikin konsepnya. Ya. Terapkan di tengah manusia, bikin kebaikan di tengah manusia. Ya. Terus ajukan. Supaya katakan saya sudah punya bukti, saya punya kerjaan. Ya. Ada hal yang memang sangat potensi untuk manusia, sangat bermanfaat. Begitu caranya seharusnya. Baik. Maka bukan dengan cara mencaci maki, ya memecah belah. Ya. Nah, ini ada sebagian orang ya, di mana-mana kalau dia cerita, mau cerita apa saja seperti itu. Iya. Mau cerita apa saja ke situ. Ada yang gemar cerita terkait dengan akhir zaman, yang digelar sebagai ustadz akhir zaman, ya pasti ceritanya menghujat pemerintah juga. Ya. Ada yang kegemarannya melawak, lawakannya juga mencela pemerintah juga. Ya. Ada yang memang gayanya militan, ya betul militan betul terhadap pemerintah. Nah, ini tidak benar ya hal-hal yang seperti ini. Baik, itu bukan cara yang benar.